Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Adam Firdaus dari kelas 12 MIPA 8 absen 22 ingin menjelaskan tentang konsep kesatuan negara yang dimana memiliki 6 konsep yang akan saya jelaskan, seperti yang pertama konsep pengertian negara kesatuan, yang kedua konsep sistem negara kesatuan, yang ketiga konsep karakteristik negara kesatuan, yang keempat konsep tujuan negara kesatuan, yang kelima konsep kelebihan negara kesatuan, dan yang terakhir keenam yaitu konsep perkembangan negara kesatuan. Pengertian negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Yang selanjutnya yaitu tentang sistem negara kesatuan. Yang pertama, negara kesatuan bersistem sentralisasi. Semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Sedangkan daerah yang hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat ini tidak berwenang membuat peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Yang kedua, yaitu negara kesatuan bersistem desentralisasi. Daerah ini diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau seperti otonomi, swatantra untuk menampung aspirasi rakyat di daerah terdapat parlemen daerah. Yang selanjutnya yaitu karakteristik negara. Negara kesatuan hanya memiliki satu kepala negara, yaitu presiden atau perdana menteri. Artinya, penyelenggaraan pemerintah di negara kesatuan dipimpin oleh satu presiden atau perdana menteri. Karakteristik negara kesatuan lainnya adalah dengan tidak adanya kabinet atau parlemen yang bertumpuk. Poin selanjutnya yaitu tentang tujuan negara kesatuan. Tujuan negara kesatuan yaitu meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang selanjutnya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kelemahan negara kesatuan. Yang pertama yaitu tekanan pada pemerintah pusat sangat besar. Yang kedua, pemerintah pusat cenderung menjadi diktator. Yang ketiga, peluang untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan kebijakan yang dibuat pemerintah sangat kecil. Yang keempat, pada beberapa kasus distribusi dari pemerintah pusat mungkin tidak rata. Yang kelima, beberapa wilayah dan kelompok minoritas mungkin dicuekin karena alasan politik. Yang keenam, yaitu mematikan inisiatif di wilayah setempat karena cenderung menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Yang selanjutnya, kelebihan negara kesatuan. Yang pertama yaitu sistem negara kesatuan yang sangat baik diterapkan di negara yang luas, wilayahnya tidak terlalu besar. Yang kedua, tidak ada tingkatan pemerintah yang harus didukung dengan dana pusat sehingga lebih hemat. Yang ketiga, lebih stabil karena sistem ini memungkinkan berbagai suku, agama, ras, golongan, dan gender. Yang keempat, sistem negara kesatuan memungkinkan lebih cepat mengambil keputusan. Yang kelima, pemerintah bertanggung jawab atas seluruh pembangunan sehingga hasilnya lebih merata dan seragam. Selanjutnya yaitu poin perkembangan negara kesatuan. Yang pertama, pada periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, pada periode ini bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik dan presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Adapun sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua yaitu periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia tahun 1950
menggunakan UUD 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUD RI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Yang ketiga, periode 21 Mei 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha menegakkan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Sekian dari pemaparan materi saya. Mau kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.